permasalahan tentang shaumut tatawwu. Faslun fi shaumit tatawwu, puasa sunnah. Apa sih keutamaan puasa sunnah? Loh banyak itu. Pahalanya besar. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala itu menyandarkan seluruh ibadahnya manusia itu ya untuk dia sendiri. Bahwa setiap amal manusia itu untuk dia sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah. Tidak lantas membuat Allah manfaat atau membuat Allah mudarat. Kecuali puasa. Kalau puasa itu yang menangani Allah langsung, dan Allah memfirmankan bahwa itu untuk beliau. Aku yang akan membalasnya dia langsung, kata Allah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, barang siapa berpuasa 1 hari saja niatnya karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun. Jadi wa inna yauman idza rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi 1 hari saja menurut Allah itu 1000 tahun dari kita. Lah ini enggak 70 tahun. Kalikan berapa hari tadi yang menjadi beberapa tahun. Berarti pokoknya pakai berapa tahun jaraknya itu sampai tidak bisa terukur. Saking jauhnya. Yusanu mutaakidan shaumu yaumi Arafah. Pertama, puasa yang disunahkan kuat sekali adalah puasa hari Arafah. Tentunya ini untuk orang yang tidak haji, karena kalau orang haji kan wukuf. Jadi dia kalau puasa nanti kan lemah, tidak bisa akmalul haji. Maka ini untuk orang yang tidak haji, santai yang di rumah. Kemudian kenapa? Sebab puasa Arafah itu bisa melebur dosa-dosa setahun masa lalu kemarin dan dosa yang akan datang. Ini fadlnya Allah, tidak boleh kita kok mendiniskan diri ya. Dalam arti, wah karena saya sudah puasa Arafah, besok saya bermaksiat. Enggak boleh. Ini fadl ini. Fadl itu kalau sudah terkena fadl, kata Ibnu Athaillah, la kaba'ira ma'al fadli wala shagha'ira ma'al adli. Kalau Allah sudah memberikan fadlnya, enggak ada istilah dosa besar. Semua itu diampuni Allah karena fadl. Tapi kalau kita macam-macam sama Allah, kemudian Allah sampai murka dan memberikan adilnya, maka tidak ada istilah dosa kecil, adanya besar semua, dosa semua dan sangat dimurkai Allah. Jadi yang namanya fadl itu kita berharap saja, jangan didineskan atau jangan dicagerkan. Ojo tinggu andalan, jangan. Kemudian hari Arafah itu ya tanggal 9 Dzulhijjah. Wal awatu shaumus samin min Arafah. Tapi sebaiknya jangan hanya 9 Arafah, tapi juga tanggal 8-nya, yaitu Tarwiyah. Yang dimaksud dilebur dosanya ini dosa apa? Ya dosa kecil yang tidak ada kaitan dengan manusia. Karena kalau dosanya ada kaitan dengan manusia itu mau gak mau harus minta izin pada manusia tersebut. Kenapa? Karena kalau dosa besar itu harus benar-benar tobat. Nah, yang sahih tobatnya yang nasuha. Tidak cukup hanya sekedar manis di bibir saja, memutar kata. Wa hukukul adami mutawaqqifatun ala ridho. Sedang kalau dosa sesama itu harus ridho dulu, minta ridho. Sekarang pertanyaannya, kalau dia nggak punya dosa kecil bagaimana? Kan nggak ada yang dilebur. Gitu ya. Dosa kecil aja nggak punya. Nanti orang bilang nggak punya dosa kecil itu udah dosa besar loh ya. Saya nggak punya dosa kecil malah jadi dosa besar karena ujub itu. Ujub, sombong, riak, takabur, kelompok itu malah. Jadi kita nggak bisa. Neng umpamanya orang lain yang menilai dia nggak punya dosa kecil ya. Misalnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa besar nggak punya, dosa kecil nggak punya. Maka pahalanya yang akan ditambah terus, kebaikannya akan ditambah terus. Puasa Tarwiyah itu sangat disunahkan karena juga ada hadis yang mengatakan bahwa disunahkan untuk puasa 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. 10 hari itu maksudnya puluhan pertama, enggak kok tanggal 10-nya puasa, itu tidak. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya enggak. Kalau dalam kitab Tuhfatul Ahwadinya kemudian disarai oleh Al-Mubarakfuri yang mensarai Sunan At-Tirmidzi, itu namanya kitab Tuhfatul Ahwadi. Itu ada hadis yang mengatakan disunahkan untuk 10 hari pertama puasa di bulan Dzulhijjah. Namun kemudian dibatasi, diistisnai adalah kecuali tanggal 10, karena kalau tanggal 10 nanti hukumnya adalah haram, tidak termasuk waktu sing dinarimo puasane.
Pertanyaannya, 10 hari Ramadan dibanding dengan 10 hari Dzulhijjah lebih utama mana? Jawabannya lebih utama yang Dzulhijjah dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan. Lalu puasa yang kedua, puasa Yaum Asyura, yaitu puasa Asyura tanggal berapa? 10 Syuro. Yang udah ngubah gaman keris. Nah, ini orang Islam nggak usah seperti itu, cukup dihormati dengan puasa, nggak usah ada mandi dengan 7 rupa kembang, itu nggak usah. Apalagi pakai susuk, bahaya itu. Orang yang pakai susuk itu kalau mau meninggal dunia sulit itu, jinnya nggak nerima, nggak usah lah. Sayu ya disyukuri, elek ya apa anane lah diridoni, nggak usah macem-macem. Jadi Asyura itu tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena puasa Asyura bisa melebur dosa-dosa masa lalu selama 1 tahun. Lalu sunnah lagi yaitu puasa Tasu'a tanggal berapa? 9 Muharram. Ada hadis yang menyebutkan bahwa andaikan kata Rasul, aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan puasa Tasu'a. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sebelum bisa berpuasa. Pertanyaannya, kenapa sih kok perlu ada hari Tasu'a untuk puasa? Jawabannya, agar tidak sama dengan orang Yahudi. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Di Madinah beliau melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Lalu ditanya, kok kalian puasa? Mereka menjawab, iya, karena hari ini yaitu Asyura itu adalah hari Yaumun Anjallahu Musa min Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Kemudian Ibrahim dari Raja Namrud. Kemudian disebutkan semuanya. Nah, kita mensyukuri kata Rasul, nahnu aula minkum. Kita lebih berhak mengikuti mereka, mensyukuri mereka ketimbang kalian. Maka disunahkan puasa Asyura. Lah, untuk berbeda agar tidak sama dengan orang Yahudi, itu maka sunnahnya puasa tanggal 9. Kalau sahabat bilang, kalau hanya ingin beda cukup gak usah puasa. Orang Yahudi kan puasa Asyura, kita gak usah puasa kan udah beda. Tapi kan gak mendapat fadilahnya nanti. Itu beda tapi gak mau puasa namanya. Wa min sama sunnah liman lam yasumul saumul hadi asyara, sehingga bagi orang yang tidak puasa tanggal 9-nya maka disunahkan puasa tanggal 10 dan 11. Tanggal 10 dan 11. Bahkan meskipun dia sudah puasa Tasu'a, wabal wa insomau itu maksudnya meskipun dia puasa Tasu'a pun tetap disunahkan puasa 11. Jadi 9, 10, 11. Jadi semuanya disunahkan. Jadi wa insomau itu hu ing Tasu'a. Likhobarin fihi, karena ada hadis. Wa fil la ba'sa yufridahu. Dalam al disebutkan bahwa tidak masalah orang itu hanya berpuasa tanggal Asyura saja atau tanggal 11 saja, nggak apa-apa. Sekarang menanggapi hadis katanya kalau bulan Syuro itu sunah celaan, sunah mandi, pakai minyak, bajunya yang bagus-bagus. Kalau ada anak yatim itu rambutnya diusek-usek gitu. Terus menyebar uang, makanannya enak-enak dikit ya, mayoran. Itu gimana itu? Wah, itu palsu itu hadisnya itu. Jangan diikuti. Palsu. Tapi kalau dalam kitab Al-Adabus Syariah karya Ibnu Muflih Al-Maliki disebutkan bahwa setiap ketika beliau menanggapi masalah Muharram ini di kitab Adabus Syariah Ibnu Muflih mengatakan ketika orang alim melihat bahwa secara adat itu sudah terjadi kesepakatan bersama ketika Asyura ada santunan anak yatim, ada sedekah, ada iktihal, ada celaan, ada mandi, ada pakai minyak wangi dan sebagainya, maka sebagai orang alim dilarang untuk mengingkari karena nanti meresahkan masyarakat. Jadi agar tidak meresahkan masyarakat dilarang untuk mengingkari. Jangan bilang bid'ah, nanti orang-orang bingung. Jadi diam aja. Kata beliau, la yajuzu al-khuruju minal adati malam takun muharramatan. Tidak boleh keluar dari tradisi baik manusia selama itu tidak haram. Kok anggar ora haram, ora nyembah berhala, barno wae. Anggar salate jadi ngadep kulon, barno wae. Ora usah kakean protes, gak usah kakean bilang bid'ah dan haram, biarkan saja. La yajuzul khuruj an adatin nasi malam takun muharram. Selama gak haram, biarkan saja. Itu kata Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adabus Syar'iyah. Namun ditambahi beliau,
Kecuali orang alim yang melihat ada orang sudah terlalu berlebihan, euforia. Kebanyakan orang itu kalau sudah Muharram sedekah bumi, setelah itu pengajian besar-besaran, bariku sampai nganggep dangdutan dan lain sebagainya, sampai euforia terlalu mensyukurinya keterlaluan, sampai khitanan massal, sampai khitan mana dan lain sebagainya. Maka kalau semacam ini wajib bagi orang alim untuk menampakkan diri dan harus berani salah satu di antara mereka tidak melakukan itu semua. Jadi kalau sampai kok wong-wong ngarani ku sunnah celaan, sehingga celaan kali di sini, maka bagi orang alim wajib hukumnya untuk tidak celaan. Karena biar nanti ada orang alim yang menetapkan hukum. Jadi orang alim harus ada perwakilan yang mengawal syariat Islam, bahwa yang haram hukumnya haram, bahwa yang wajib-wajib, bahwa yang sunnah-sunnah, bahwa yang mubah-mubah, bahwa ikhtikar itu nggak sampai ke derajat wajib. Kalau sampai orang itu menggunjing temannya hanya gara-gara tidak mau celaan, maka orang alim wajib salah satu di antara mereka yang mengawal hukum dengan cara mereka tidak celaan. Jadi wong alim apa digunjing kan dorapa tewani. Nah itu maka dia dalam saya ini udah biasa gunjing. Kayak kumbien, maka harus ada perwakilan sehingga nanti orang awam yang tidak puasa, orang awam yang tidak musek-musek rambutnya anak yatim itu tidak bermasalah. Itu mengenai tentang bulan Muharram atau Asyura. Wa shaumur sitatin min ayami Syawal. Kemudian kesunatan berikutnya puasa 6 hari bulan Syawal. Karena ada hadis itu yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal faka'annama shomat dahra kullah. Hadisun sahih. Barang siapa berpuasa Ramadan penuh lalu setelah itu diikuti 6 hari bulan Syawal, maka dianggap sama persis puasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena ya logikanya 30 Ramadan, 30 hari Ramadan itu kan 1 kali 10, berarti 30 kali 10 sama dengan 300. Nah, 1 tahun itu ada 360 hari. 60 harinya diambilkan dari 6 hari bulan Syawal. 6 hari kali 10 sama dengan 60 hari itu kan kalau samsiah 360, kadang dengan 65, kalau komariah 355. Nah ini kan biar imbang, maka untuk 360-nya yang 300 diambil dari Ramadan 30 hari, yang 60 hari diambilkan dari 6 hari bulan Syawal. Sebaiknya gimana ini? Setelah hari raya langsung puasa atau nanti-nanti aja? Sebaiknya langsung. Kenapa? Karena biar cepat selesai puasanya. Jadi kalau terlalu nanti biasanya itu kalau sudah perutnya kemana-mana itu nggak mau puasa dia. Jadi langsung aja. Apalagi yang mbak-mbak itu kalau nggak langsung nanti terburu datang bulan nanti. Tamu tak diundang datang. Lalu ayyamul lail bid, sunnah lagi puasa hari putih yaitu tanggal 13, 14, 15. Ini hadisnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, kemudian beliau mengatakan ausoni khalili bisa lasin, saya disuruh kekasihku yaitu Rasulullah untuk melakukan 3 perkara. Di antaranya anku tira qabla an anama, saya disuruh witir sebelum tidur. Yang kedua di antaranya adalah an asuma ayyamal bid, saya disuruh untuk puasa hari-hari putih yaitu 13, 14, 15. Kenapa sih? Sebab setiap bulan itu kan 30 hari. Kalau kita ingin terwakili 30 harinya, maka 3 hari ini dibuat puasa. Karena itu 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi seakan-akan kita sudah puasa penuh 1 bulan. Kemudian kalau seseorang itu sedang Dzulhijjah, tanggal 13-nya kan masih tasrek. Tasrek itu kan 11, 12, 13 menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau dalam kitab Tausyeh atau Nihayatul Zain diterangkan bulan Dzulhijjah itu hari tasreknya menurut Abu Hanifah cuma 2. Jadi yang haram puasa itu cuma tanggal 10, 11 dan 12. 13 itu enggak tasrek. Alasannya karena dana farsani. Kalau dalam Al-Qur'annya itu kan diperbolehkan untuk faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi, faman ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Orang yang cepat-cepat segera hanya 2 hari saja, 11 12 enggak apa-apa. Orang yang mundur sampai tanggal 13 juga enggak apa-apa. Berarti kan 12 sudah cukup untuk dikatakan tasrek, adapun 13 tambahan. Itu hujahnya Imam Abu Hanifah. Kalau yang Syafi'i tasrek 3 hari, 11, 12, 13. Pertanyaannya, kalau 13 masih tasrek, lantas bagaimana cara puasa yang berbeda? Maka jawabannya 14, 15,
13 digantikan 16. Itu kata Imam Al-Malibari. Kalau Imam Al-Bulkini mengatakan nggak perlu 16. Kalau Imam Al-Bulkini mengatakan nggak perlu 16, tapi cukup 14 dan 15, 13 bonus karena hari raya. Wah ini kalau hari raya semua ini nggak puasa ini. 1 tahun hari raya terus gitu. Wasaumul Isnaini wal Khamis, kemudian sunah lagi puasa Senin Kamis. Tadi sebelumnya juga disunahkan puasa Sud, yaitu tanggal 28, 29, 30. Kemudian puasa lagi sunah Senin Kamis, karena ada hadis bahwa Rasulullah sangat-sangat ingin melakukan Senin Kamis puasa. Bahkan ada yang tanya, ya Rasul kok jenengan puasa Senin Kamis kenapa? Kata Rasul, daka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Rasulullah masani weton. Masani weton, Rasulullah lahirnya itu hari Senin, maka beliau puasa Senin, itu masani weton. Dari sini ada ulama yang mengatakan masani weton itu sunat. Jadi sampai weton itu tanggal apa itu dipasoni. Apalagi nek bocah nakal, itu rahasianya itu kon masoni wong tuane, khususnya wong wedok itu nek poso mandi anak. Wong lanang ora pateo. Karena rasa sayangnya itu beda ya. Lebih besar yang perempuan. Laki-laki harus setengah-setengah. Nek wong lanang ndongakno anake ora iso nangis. Nek mbok ulun ndonga wis nangis. Niku hebate wong wadon. Kemudian disunahkan tadi karena Rasulullah ternyata sangat-sangat mencari-cari dan berusaha untuk bisa melakukan Senin Kamis itu. Beliau mengatakan bahwa di hari itulah amal disampaikan, dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku ingin agar amalku dilihatkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Maksudnya adalah amal tersebut diaudit atau diperlihatkan atau dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala total. Jadi ini amalnya ini baik-baik ini ya. Sekarang menanggapi wa amaraful malaikati laha. Kalau ada hadis yang mengatakan bahwa muaktibatun, ada Quran yang mengatakan muaktibatun, malaikat itu silih berganti. Setiap shiftnya beda, ada yang shift malam, ada yang shift siang. Shift malam itu masyhuda, yaitu pas fajar. Itu dalam Al-Qur'annya itu kan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda, bahwa waktu fajar itu disaksikan malaikat yang silih berganti. Shift tadi turun. Jadi yang shift malam dia itu terus kembali ke atas, yang shift siang kembali ke bawah. Nah ini pertanyaannya, ini ngapain mereka? Berarti kan mengangkat amal. Maka dijawab itu hanya sekedar ngangkat, tapi belum dihitung di hadapan Allah. Jadi cuma diangkat dulu. Hitungnya pas hari Senin sama Kamis saja. Sekarang pertanyaannya, nah kalau Sya'ban, katanya Sya'ban ketika Rasulullah ditanya juga sama itu. Daka syahrun talfulu anhun nas, bulan yang banyak dilupakan manusia, yaitu diperlihatkan amal di hadapan Allah. Ini bagaimana? Maka dijawab, kalau Sya'ban itu 1 tahun secara umum, secara global, jadi dihitung aja intinya baik. Jadi misalkan seperti itu ya. Jadi di hadapan Allah malaikatnya bilang intinya baik orang ini, intinya amalnya ini bertambah selama setahun. Intinya. Jadi itu namanya global. Tapi kalau setiap Senin Kamisnya perinci. Oh ini baiknya karena ini dihitung. Apa ada dalilnya? Ya yang menghentikannya Allah wa ahsa kulla syai'in adada. Allah itu maha menghitung dan apa saja dihitung Allah. Jadi apa saja diaudit Allah dihitung. Ini dalilnya juga bagi orang-orang akuntansi itu. Dalilnya juga ini. Wa ahsa kulla syai'in adada. Wa Abdul Halimi tiada somima kun syadz. Sekarang menghadapi pendapatnya Al-Halimi, dia bilang bahwa orang yang terlalu puasa Senin Kamis itu makruh. Alasannya karena melemahkan tubuh. Maka jawabannya itu pendapat yang tidak sesuai dengan jumhur, itu pendapat yang asing, pendapat yang tidak perlu direken itu. Orang-orang seperti itu. Farun aftar jamun muta'adzurun bi husuli sawab bi Arafah. Kata para ulama mengatakan bahwa barang siapa berpuasa hari Arafah tapi dengan cara niatnya puasa fardu qadha misalnya atau nadar atau kafarah, maka hukumnya cukup meskipun tidak ada niat Arafah. Kenapa? Karena Arafah itu disamakan dengan tahiyatul masjid. Barang siapa sholat tahiyatul masjid tapi dengan cara fardu, misalnya sholat subuh, niatnya sholat subuh, maka sudah mencukupi. Mencukupi. Itu kalau mu'tamad. Namun kalau dalam kitab Majmu' dan diikuti Asnawi mengatakan kalau
keduanya diniati bersama, niat ingsun puasa qadha dan puasa Arafah, maka batal, tidak mencukupi sama sekali. Tapi itu kaul yang dhaif. Kalau kaul yang muktamad kata Syekhina justru malah mencukupi. Far'un Abdulus Suhuri Saum Ba'da Ramadan Asyurul Hurum. Bulan yang paling utama setelah Ramadan untuk berpuasa, satu Asyurul Hurum. Asyurul Hurum itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Di antara 4 hari ini yang paling utama adalah Muharram. Asyurul Hurum itu unik ya. Dia itu persis lafal Allah. Lafal Allah itu ada 4 huruf. A, lam, lam, ha. A itu pisah, yang lain 3-nya sambung. Lam, lam, ha, sambung semua. Itu dalam kitab Kisah Durofik. Nah, Asyurul Hurum juga sama. Asyurul Hurum itu yang 1 pisah, yang 3 sambung. Yang pisah Rajab. Jadi dia nggak ada temannya, cuma Rajab sendirian. Yang 3 sambung langsung beruntun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi Asyurul Hurum melambangkan kebesaran Allah, nama Allah. Baru namanya, baru asmanya Allah. Jadi sudah melambangkan kebesaran asmanya Allah Subhanahu wa taala, apalagi zatiyahnya. Kemudian puasa yang berikutnya yaitu Rajab. Itu bagus karena termasuk Muharram, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah. Lalu setelah itu semua bulan Sya'ban. Karena ada ya hadis-hadis yang menerimakan bahwa Anas bin Malik, beliau itu tanya Rasulullah, kok jenengan itu sering kali puasa di bulan Sya'ban ya Rasul. Jadi ternyata Rasul suka sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu berikutnya puasa Dzulhijjah tanggal 9 yaitu Tasu'a. Itu lebih baik daripada puasa Muharram Asyura. Faidatun mantalab basa bisomi tatawu'in. Sekarang ada permasalahan, bagaimana jika orang berpuasa sunnah tapi nggak kuat, baru setengah hari puasanya beduk terus dia buka. Kalau beduk itu puasa sapi, bar banget di sapi. Bagaimana ini? Atau dia sholat sunnah kemudian dipotong sholatnya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Kalau ibadah sunnah haji gimana? Jadi orang sudah haji fardu, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang kelima, bagaimana? Hukumnya kalau ibadah haji meskipun sunnah tidak boleh dipotong. Alasannya kalau dalam kitab Fawaidul Janiyah karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani mengatakan karena lima syirihi fardun kifaiyan. Karena meskipun ibadah haji itu sunnah, kalau sudah sampai di Mekah sana menjadi fardu kifayah. Sebab orang Islam sedunia itu wajib setiap tahunnya takmir ihya'il Ka'bah, wajib merawat dan meramaikan Ka'bah. Nah, orang yang haji sunnah itu meramaikan Ka'bah, berarti fardu kifayah lah. Fardu kifayah kok dipotong, itu nggak diperbolehkan ya. Kemudian ya, di antaranya lagi yang nggak boleh, itu seperti tajhizul mayit. Orang yang mensalati mayit baru dapat separuh kok dipotong, haram hukumnya, tidak boleh. Karena mensolati mayit itu hukumnya fardu kifayah juga. Alasannya istirok bil mayit, menghina mayit, doakan enggak jadi, terhina mayitnya. Kemudian yang berikutnya yang haram lagi dipotong adalah jihad fisabilillah. Enggak boleh, orang sudah di barisan perang kok keluar itu enggak boleh, haram. Kenapa? Karena dia akan membuat genar para pasukan yang lain. Jadi dia akan takut nanti teman-temannya kok ternyata pada pergi, itu bahaya. Kalau saya sendiri menyamakan tuh mondok juga itu sama dengan jihad fisabilillah itu. Mondok rampung boyong, haram itu. Enggak boleh karena membuat gentar teman-temannya. Kok boyong ini beneran enggak kelas ini gitu. Maka enggak boleh. Jadi pertahan itu. Kemudian wayaruma la zauja antasuma, bagi seorang istri yang punya suami, suaminya masih hidup dan ada di samping dia, di rumah juga. Tidak seperti Bang Thoyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran enggak pulang-pulang. Maka haram hukumnya berpuasa sunnah. Kalau fardu sih wajib. Puasa sunnah yang dimaksud di sini. Atau sholat sunnah kecuali minta izin dulu. Ini Bang mau puasa sunnah, boleh nggak? Nah, sunnahnya apa? Ya adalah berapa hari? Ya cuma 3 tahun. Yang laki-laki ya nangis ya. Maka haram hukumnya. Tadimatun ya harumus saum fi ayamit tasyrik wal ida, ini hari-hari yang diharamkan berpuasa 1 hari tasyrik, yaitu tanggal 13, 12 dan 11. Lalu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian haram lagi yaitu hari Syak. Hari Syak itu apa? Hari Syak yaitu tanggal 30 Sya'ban, di mana masyhur di antara umat manusia katanya sudah Ramadan tanggal 30 itu. Tanggal 30 Sya'ban katanya Ramadan, tapi pemerintah belum ketok palu. Lah ini geger. Mereka bingung ini, sebenarnya sudah puasa Ramadan belum?
Kata orang-orang sudah ada tanggal, tapi kata pemerintah belum. Mereka belum memberikan keputusan. Makanya namanya haram berpuasa karena ditakutkan itu nanti adalah bulan Ramadan. Begitu pula haram puasa kalau sudah mulai tanggal 16 Sya'ban. Kecuali dia menyambung dengan sebelumnya. Jadi mulai tanggal 13, 14, 15, 16 sampai 30 nggak apa-apa kalau itu. Atau dia punya wirid di mana tiba-tiba adatnya itu kebiasaan wirid dia itu pas ketepatan dengan puasa tersebut. Misalnya dia punya Senin Kemis atau punya Daud. Nah tiba-tiba setelah Sya'ban masih puasa, setelah tanggal 16 masih puasa, nggak apa-apa. Atau puasanya itu bukan nadar, kalau nadar nggak apa-apa. Atau kodok, kalau kodok nggak masalah. Nah, jadi kalau hanya sekedar sunnah maka tidak boleh. Tapi kalau kodok, meskipun kodoknya kodok sunnah, boleh. Selesai bab puasa, sekarang menjelaskan bab tentang haji. Haji secara bahasa artinya berkehendak, menyengaja. Sedangkan secara syarak artinya berkeinginan menuju ke Ka'bah demi beribadah yang akan disebutkan nanti tata caranya. Haji ini termasuk syariat kuno. Dari dulu itu ada riwayat bahwa Adam alaihissalam berhaji itu sampai 40 kali dari India sana, berjalan kaki. Konon katanya malaikat Jibril bilang pada Adam, Adam, disinilah para malaikat bertawaf sebelum engkau ke sini. Berapa? Selama 7.000 tahun lamanya sebelum engkau. Kata Ibnu Ishaq, Allah itu tidak pernah mengutus Nabi setelah Ibrahim kecuali Nabi itu berhaji. Namun para ulama yang lain mengatakan tidak hanya Adam, tidak hanya Ibrahim, Nabi yang lain pun, Soleh, Hud, Lut, Zakaria, yang sulit-sulit itu Ilyasa, Yusha, itu semuanya tetap haji. Tidak ada seorang Nabi kecuali berhaji. Jadi kalau Nabi, ulama itu harus ambil, ya memang harus haji ya. Kalau nggak haji ya nggak harus ambil. Khilafan liman istasna hudan wasolihan, kecuali ada ulama yang mengatakan Nabi Hud dan Soleh nggak haji. Kalau melihat namanya Soleh dan Hud itu kan dekat dengan Mekah itu, karena namanya kan bisa ditasrif itu ada tanwinnya. Jadi kan masih orang Arab itu maksudnya. Dan ternyata Hud dan Soleh itu daerah Yaman, jadi dekat dengan Mekah dibandingkan dengan nabi-nabi yang jauh-jauh itu. Nabi-nabi yang jauh-jauh itu, misalnya Nawa, Nabi Yunus bin Matta, kan jauh-jauh dibanding dengan Nabi Hud. Seakan-akan ya malah dekat Nabi Hud itu. Kemudian kalau dibanding dengan sholat, lebih utama mana? Haji dengan sholat? Jawabannya sholat yang lebih utama. Karena apa? Sholat itu unik. Sholat itu ibadah yang menghimpun seluruh ibadah. Di dalam sholat ada haji, yaitu dia bersengaja dalam hatinya untuk menghadap pada Allah di Baitullah, yaitu di masjid misalnya. Di dalam sholat ada zakat. Kenapa? Karena orang kalau sholat itu pasti meluangkan waktu. Dimana kalau orang kedonyan, waktu sedikit saja untuk sholat itu ditotal itu berapa kerugiannya, berapa uang yang dicetak kalau misalnya hanya sekedar untuk sholat bagi pikiran dia itu. Maka sholat ada zakatnya, dia memotong uangnya, dia memotong hartanya demi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di sholat ada saum, apa saja yang diharamkan dalam sholat, dalam puasa pasti diharamkan dalam sholat. Apa saja yang diharamkan membatalkan puasa maka membatalkan sholat. Maka ada kaidah kullu ma yubtilus shauma yubtilus sholat. Apa saja yang membatalkan puasa pasti membatalkan sholat. Tapi kalau dibalik enggak. Kemudian di sholat ada syahadat, ada itu ketika tahiyat itu dia syahadat. Di sholat ada doanya banyak sekali. Shiratal mustaqim rabbil warhamni itu banyak sekali. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling utama karena dia menghimpun segala ibadah, kecuali kalau Qadhi Husain mengatakan tetap lebih utama hajinya karena modal duit itu. Kalau sholat kan gratis, junggung. Kemudian haji itu diwajibkan pada tahun 6 Hijriah. Menurut qaul yang muktamad baginda Nabi Muhammad SAW itu haji berkali-kali sebelum beliau hijrah. Nah ini jadi kalau ada orang bilang Rasulullah itu haji 1 kali kok umatnya berkali-kali, itu bohong. Rasulullah hajinya juga berkali-kali. Yaitu sebelum hijrah masih di Mekah itu haji terus itu. Dekat itu. Kemudian kalau setelah haji wada, kalau sudah hijrah memang beliau cuma 1 kali, yaitu haji wada saja. Wa warada man hajja al bait kharaja min dunubi kayami waladatu ummu. Ada hadis yang mengatakan barang siapa berhaji di Baitullah maka dia akan hilang, dosa-dosanya akan hilang sebagaimana saat ibunya melahirkannya. Kata guru kami,
maksud dari saat ibunya melahirkan yaitu dosa apa saja, baik dosa manusiawi. Jadi orang yang punya dosa manusiawi akan hilang itu semuanya dosa-dosanya. Bahkan di riwayat lain sangat jelas. Namun kata sebagian guru kami ini tidak sesuai dengan kaidah. Kaidah itu mengatakan yang namanya dosa manusia itu harus minta izin manusia, tidak cukup dengan amal taat, harus ada izin, istighlal bahasanya. Kalau melihat dohirnya hadis mengatakan cukup, kalau melihat kaidah mengatakan tidak cukup. Namun ada riwayat ijma yang disebutkan oleh sebagian ulama yang mengatakan tetap wajib istighlal. Jadi kita harus meninggalkan dohirnya hadis demi ada ijma tersebut. Wal umrah, kemudian sunnah atau kewajiban lagi yaitu selain haji harus umroh. Umroh ini harus dilakukan, nggak cukup haji. Meskipun haji itu ada umrohnya. Jadi kalau haji pasti umroh, kalau umroh nggak haji. Kenapa? Karena af'alul haji, af'alul umroh. Perbuatan haji, perbuatan umroh. Tapi kalau nggak ada niatnya, nggak cukup. Jadi harus ada niat untuk umroh. Jadi wajib itu. Sekarang umroh itu jadi bisnis ya. Ada yang 30 juta, ada yang 60 juta. Ada yang cuma 5 juta tapi sampai Brunei. Enggak sampai Mekah. Nah, kalau pengen sampai Mekah itu berenang ya. Sekarang penipuan banyak sekali. Kemudian bagaimana ini menanggapi hadis yang mengatakan bahwa Rasul ditanya, umrah wajib enggak ya Rasul? Dia menjawab enggak. Itu hadisnya dhaif itu. Tetap wajib hukumnya. Meskipun kata At-Tirmidzi hukumnya sahih hadisnya. Siapa yang wajib haji? 1. Orang muslim. 2. Orang mukallaf, artinya orang besar dan berakal. Yang ketiga, orang merdeka, artinya umroh dan haji nggak wajib bagi anak kecil atau si gila atau budak. Fanusuku wal mukallaf, artinya jika ada orang belum balik kok ibadah haji atau budak yang haji, maka itu hajinya sunnah, tidak haji fardu. Besok dia wajib mengulang lagi kalau udah besar. Cici diajak haji itu, cara pula ya muspro nih adalah karena dia nanti haji lagi. Orang kok muspro ganjaran itu dapat ganjaran pahala, tapi status kefardunan itu yang nggak bisa tercukupi, harus nanti haji lagi setelah dia mukallaf nanti. Sekarang kan tren ya haji umroh anak-anak kecil dijak. Ini bukan karena dengki ya, bukan ya, tapi kok seperti itu gitu loh. Kemudian yang keempat yang wajib yaitu orang yang mampu. Kalau orang nggak mampu, kata dalam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiahnya mengatakan barang siapa tidak mampu dan memaksa dirinya untuk haji maka hukumnya haram. Tapi sah dan mencukupi untuk haji. Orang nggak mampu kok sampai jual rumah, jual tanah demi haji, itu nggak boleh itu. Apalagi habis haji nggak bisa makan, haram itu. Kok begitu tuh gimana itu? Abah dulu melarang nggak boleh. Jadi orang haji itu yang normal, habis haji harus bisa makan. Oh, sawah itu seperti piring, dijoli. Mungkin nggak didol, mangane nanti cobain. Ya maka nggak usah lah ya, ada jual-jual demi haji. Apalagi kok cah mondok, ngedol tanah barang, nggak usah. Nggak kuat mondok ya di rumah aja udah cukup. Dan tanahnya itu buat sendiri aja itu. Kemudian orang yang diwajibkan haji itu harus aman. Aman apa? 1. Aman di perjalanan. Yang kedua dapat ongkos keamanan itu harus ada. Kemudian harus mendapatkan ONH, ongkos naik haji. Ongkos naik haji. Tukang bubur naik haji, tukang bubur naik sekolah. Jadi dia itu harus ada kendaraan juga. Begitu juga harus mendapatkan biaya-biaya perawatan di sana. Kalau memang rumahnya jauh lebih dari 90 kilo atau dekat tapi nggak mampu berjalan. Begitu juga dia harus mempunyai uang untuk menafkahi istri anaknya di rumah, menyandangi mereka sampai waktu kembali pulang. Orang dulu itu kalau haji itu lama banget. Sampai itu ada yang pergi haji itu keluarganya sampai lupa saking lamanya. Baru 6 bulan kembali lagi kan. Saking lupanya, saking lamanya. Dulu itu. Kalau sekarang cuma 40-an hari. 50 hari. Enggak ada 3 bulan. Kemudian orang-orang yang haji ini juga syaratnya harus di tengah jalan aman, baik dirinya maupun hartanya. Aman dari siapa? Aman dari orang-orang yang mengambil cukai, orang-orang yang merampok, orang-orang yang merampas. Kalau pembuatan paspor dan lain sebagainya itu termasuk biaya cukai enggak? Ya kalau itu termasuk ujratu al-ma'man, biaya keamanan, kalau itu wajib itu. Jangan sampai mulai pikiran ongkos
kemudian visa, kemudian paspor itu termasuk cukai sehingga kita nggak wajib haji itu enggak. Itu termasuk ujratul aman. Jadi biar kita aman di sana. Kalau nggak pakai paspor visa nanti ditakutkan sebagai pemberontak ataupun penyusup sehingga ditangkap oleh pemerintahan Saudi Arabia sana. Maka hukumnya diwajibkan. Yang cukai itu misalnya nggak jelas itu loh, nggak ada keamanan, nggak ada apa. Tiba-tiba dia minta. Nah, ada uang pungut-pungut yang nggak jelas itu, uang kebersihan terlalu banyak misalnya, nah itu nggak diperbolehkan. Bahkan katanya meskipun sedikit. Lalu syaratnya lagi harus benar-benar punya dugaan akan aman bagi orang yang berlayar di lautan, bagi nakoda, bagi orang-orang yang lewat kapal, itu jalur kapal ini harus aman. Kalau dia sampai punya keyakinan atau dia punya dugaan, ini seakan-akan ntar nanti akan mati. Kenapa? Karena ombaknya ganas. Maka hukumnya tidak wajib, bahkan haram kalau maksa diri. Nggak usah. Kalau wanita tambah lagi kewajibannya, yaitu dia harus bersama dengan saudaranya yang mahram atau bapaknya atau kakak adiknya, atau bersama suami atau wanita-wanita yang lain jamaah haji, perempuan-perempuan yang banyak meskipun budak-budak. Kenapa? Karena wanita itu haram berjalan sendirian. Ada sebuah hadis yang mengatakan la safaro limro'atin fauqa yaumaini. Tidak boleh seorang wanita itu melakukan perjalanan lebih dari 2 hari illa ma'adi mahromin, kecuali bersama dengan saudaranya mahram. Jadi nggak boleh melakukan perjalanan lebih dari 2 hari atau lebih dari masa fatul qasri kecuali bersama dengan orang yang dia bisa percaya. Kemudian wala bila wujubin antar jamaah menurut sikotin, ketika dia cuma bersama dengan satu orang wanita dan dapat dipercaya, maka hukumnya boleh keluar, tapi nggak wajib, tapi boleh-boleh saja. Ini haji aja sulit ya, apalagi merantau. Itu makanya perempuan itu kalau merantau harus dengan suaminya, jangan sendirian. Kalau kerja juga apa, kalau dikerjani itu loh yang berbahaya itu. Walaisa lahal furud litatawu'in, tidak boleh seorang wanita haji sunnah dan sendirian atau bersama dengan wanita yang banyak sekali, enggak boleh. Atau perjalanannya dekat, enggak boleh, tetap harus di rumah. Atau bahkan wajahnya itu buruk rupa, itu enggak boleh. Orang kok rupanya elek terus kok dewetir dekne kaji budang-budus enggak boleh. Di rumah aja itu, gambar-gambar. Waqad syarahu bi annahu yaramu al-makkiyah at-tatawwu, para ulama mengatakan gadis Mekah itu haram berbuat umroh sunnah dari Tan'im bersama perempuan yang lain. Ini tidak sesuai dengan pendapat ulama yang membolehkan. Saya ini soal emansipasi wanita, gerakan-gerakan menyetarakan wanita dan laki-laki, enggak laku pendapat semacam ini. Tapi bagaimanapun kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kapan ini haji ini? Berapa kali? 1 kali saja seumur hidup ini, 1 kali saja. Harus segera atau boleh tunda? Boleh ditunda-tunda, nggak harus cepat-cepat. Kecuali pembolehan menunda itu harus ada niat untuk mengerjakan di tahun-tahun besok. Harus ada niat. Di samping itu jangan sampai dia dibatasi nadar. Kalau sampai dibatasi nadar besok ya maka wajib besok. Atau dibatasi qadha, artinya dia pernah haji atau pernah umroh di sana gagal gara-gara jima misalnya, maka wajib mengqadha, dan mengqadhanya harus cepat-cepat. Semampu dia langsung berangkat, nggak boleh ditunda-tunda. Atau dia nanti takut akan tua renta. Jadi orang yang tua renta itu harus kalau memang dia sudah mampu langsung daftar. Karena kalau nanti tua renta dia nggak mampu untuk haji maka haram hukumnya. Atau dia itu takut hartanya akan hilang kalau dia nggak segera daftar, maka langsung diharuskan untuk cepat-cepat. Ada ulama yang mengatakan bagi orang yang mampu itu haram meninggalkan haji selama 5 tahun sekali. Jadi orang-orang yang kaya raya itu disuruh haji 5 tahun sekali. Enggak usah disuruh, itu mereka sudah suka itu. Ini malah diwajibkan oleh sebagian ulama. 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun haji, 5 tahun haji gitu. Kalau orang yang miskin nggak mampu ya nggak wajib. Far'un tajibu inabatun an mayyitin, bagi mayit yang masih mempunyai kewajiban haji,
dulunya dia kaya raya, belum sempat haji meninggal dunia, maka wajib untuk diwakilkan hajinya pada orang lain, namanya haji amanah. Haji amanah kepada orang lain diwakilkan, diambil dari harta tinggalannya, sebagaimana dikiaskan dengan hutang-hutang yang lain. Pertanyaannya, kalau dia nggak punya harta tinggalan bagaimana? Semuanya nggak meninggalkan uang, hanya meninggalkan kesusahan, maka ahli warisnya yang boleh melakukan. Kalau orang lain yang melakukan gimana? Boleh, nggak apa-apa, meskipun nggak ada izin. Yang kedua, yang wajib mewakilkan lagi adalah orang lumpuh yang nggak mampu ibadah dengan diri sendiri karena dia sudah tua renta atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, padahal dia kaya raya. Maka hukumnya wajib untuk meminta wakil orang lain haji dengan upah standar. Kalau saya tanya kemarin tuh haji amanah itu kurang lebihnya 8 juta, 8-10 juta. Orang yang ingin haji amanah itu harus haji dulu yang mewakilkan. Yang diwakilkan itu harus haji dulu. Artinya misalnya ya, saya mewakilkan pada Zaid, maka Zaid ini harus haji dulu. Kalau Zaidnya belum haji, maka jadi hajinya Zaid itu. Jadi orang yang sudah haji. Kemudian uang yang digunakan untuk haji amanah itu harus menyisakan untuk perawatan si lumpuh tadi. Kemudian perawatan dirinya sendiri, keluarganya, kebutuhan keluarganya. Bagaimana kalau ada orang haji niatnya menggantikan si lumpuh tapi nggak ada izin, maka hukumnya nggak sah. Kenapa? Karena haji harus ada niat, dan orang yang lumpuh masih layak niat dan harus memberi izin. Beda kalau mayat. Kalau mayat meskipun nggak ada izin boleh, karena mayat kan sudah meninggal, nggak layak untuk memberikan izin. Tapi kalau si makdur tadi masih layak. Arkanuhu al haji sitatun. Sekarang menerangkan rukun haji itu ada 6. Pertama ihram, artinya niat untuk masuk haji. Ada hadis yang mengatakan amal apapun itu harus ada niatnya. Tidak wajib melafalkan niat ihram atau bilang labbaik Allah, nggak wajib, hukumnya sunnah. Jadi dia dalam hatinya mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu caranya niat. Yang kedua rukunnya yaitu diam diri di Arafah, artinya menghadiri tempatnya Arafah meskipun sebentar, jadi cuma 5 menit nggak apa-apa, meskipun tidur nggak apa-apa atau lewat saja nggak apa-apa. Ada hadis yang mengatakan riwayat At-Tirmidzi bahwa haji itu ya Arafah yang paling penting. Yang tidak masuk Arafah satu, masjidnya Nabi Ibrahim di sana itu nggak masuk Arafah, jadi orang wukuf di masjid Nabi Ibrahim nggak cukup. Kemudian nggak bisa masuk lagi, bukan termasuk Arafah adalah Namiroh, daerah tempat di sana dekatnya nggak juga masuk kan. Bagi orang laki-laki sebaiknya berusaha mencari tempat wukufnya Nabi Muhammad SAW. Di mana itu? Yaitu di samping kanan kirinya batu yang besar di sana, yang terkenal. Kenapa dinamakan Arafah? Konon katanya karena Adam dan Hawa baru bertemu di hari Tarwiyah, yaitu melihat, lalu baru sadar dan kenal kembali di hari Arafah. Jadi mulai perjumpaan Adam dan Hawa. Ada yang bilang enggak begitu. Ada yang bilang kenapa dinamakan Arafah? Karena di sanalah para malaikat akan melihat, mengenal kita. Wallahu alam, ada yang bilang lainnya. Sekarang waktu Arafah ini, waktu wukufnya kapan? Waktunya setelah matahari tergelincir, zuhur. Jadi habis zuhur tanggal 9 sampai terbit subuh fajar tanggal 10. Jadi mulai malam enggak apa-apa. Mulai zuhur sampai subuhnya tanggal 10. Sebaiknya orang itu mengumpulkan malam dan siang. Jadi sebaiknya datang sore, kemudian bermalam sampai maghrib, baru setelah itu dia melakukan rukun-rukun yang lain. Kalau nggak begitu, maka dia disunahkan untuk menyembelih hewan kambing. Rukun yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Kapan masuknya tawaf ifadah? Yaitu jam 12 malam tanggal 10 hari raya Nahar, raya kurban. Jadi setelah wukuf langsung OTW menuju Ka'bah. Di sana nanti ada tawaf ifadah. Itu yang paling utama itu ya tawaf itu. Bahkan dibanding wukuf itu lebih utama tawaf. Kemudian rukun yang keempat sa'i, yaitu berjalan antara Safa Marwah 7 kali. Harus yakin ini dilakukan setelah tawaf, baik tawaf qudum maupun tawaf ifadah. Jadi sa'i itu harus setelah tawaf.
boleh pilihannya tawaf kudum. Tawaf kudum itu datang langsung mengitari Ka'bah di Mekah. Itu langsung tanpa wukuf dulu, langsung. Maka setelah ini, setelah tawaf kudum boleh langsung sa'i atau nanti aja setelah tawaf ifadah. Tawaf itu tawaf rukun, itu tawaf ifadah. Kalau tawaf kudum sunnah hukumnya. Nah, kalau tawaf ifadah habis itu sa'i juga diperbolehkan. Sekarang kalau ada orang tawafnya kurang dari 7, orang sa'inya kurang dari 7, ini gimana? Maka belum cukup. Kalau dia ragu-ragu ini 7 atau 6, maka ambil yang terkecil yaitu 6 agar dia yakin. Waman sa'a ba'da tawafil kudum, barang siapa sa'i setelah tawaf kudum, maka dia nggak perlu kembali sa'i setelah tawaf ifadah. Jadi sudah cukup. Bahkan makruh hukumnya. Terlalu banyak sa'i nanti berdesakan orang itu loh, mengganggu. Yang lain aja, yang lain. Kalau memang tawaf kudum langsung tawaf, langsung sa'i ya nggak perlu. Tawaf ifadah sa'i lagi. Bahkan makruh hukumnya. Wa yajibu ayat da'afi bil mar'ula bis sofa. Untuk sa'i pertama kali yang dimulai adalah sofa, kemudian ke marwah. Ini dianggap 1 kali. Sofa ke marwah 1 kali, marwah ke sofa 2 kali. Bagi orang laki-laki sebaiknya menaiki gunung sofa dan marwah. Berapa kadar satu berdirinya dia? Kadar dia berdiri tegak. Jangan lupa ketika mulai berjalan sa'i itu berjalan kaki biasa. Kemudian di tengah-tengahnya lari-lari, ya, lari-lari. Ada itu kok, ada keterangannya di sana. Ini saatnya lari-lari, ini saatnya berjalan kaki, ada. Di sana sudah jelas. Ada semacam kayak bendera di sana. Wa khamisura, kemudian rukun yang nomor 5 yaitu menghilangkan rambut kepala dengan cara mencukur atau memplontos. Kenapa? Karena kehalalan ini harus ada halqu. Minimalnya berapa? Minimal 3 rambut. Bagaimana melihat hadis yang mengatakan Rasulullah itu meratakan seluruh rambut dipotong semua, itu menjelaskan keutamaan, tapi nggak wajib. Kecuali ulama yang mengatakan memang wajib untuk meratakan. Kalau perempuan yang baik pelontos atau cukur, cukur aja, jangan pelontos. Wanita kok pelontos malah si manis dari jembatan Ancol. Nggak baik itu. Sumayat hulu Makkah, kemudian setelah dia motong rambut, masuk ke Mekah, lempar jumrah akobah, kemudian dia mencukur tadi, kemudian dia tawaf rukun, kemudian sa'i kalau memang belum sa'i sebelumnya, kemudian mencukur lagi, kemudian dia metawaf, kemudian sa'i. Itu perlu diketahui bahwa mencukur, tawaf, dan sa'i itu nggak ada batasan waktunya, unlimited, kapanpun boleh. Bahkan Syawal juga boleh, Ramadan boleh, nggak ada waktunya. Tapi perlu diketahui, meskipun nggak ada waktunya, kalau nggak segera dilakukan, nanti kita kedinginan. Karena orang yang belum halqu itu wajib memakai pakaian ihram dan haram melakukan 10 perkara nanti yang akan disebutkan. Nggak boleh bersetubuh, nggak boleh akad nikah, nggak boleh apapun. Nah ini kalau nggak dipercepat juga kasihan kita sendiri. Tapi boleh, misalnya kita mau ibadah terus nggak apa-apa. Kemudian apabila ada seseorang ini menunda-nunda halqu, mencukur, menunda tawaf, menunda sa'i sampai tanggal 11 lebih, maka hukumnya makruh. Apalagi kalau sampai tanggal 15, tambah makruh lagi itu. Apalagi kalau sampai di rumah, tambah makruh. Di rumah ya tetap harus pakai pakaian ihram. Tapi boleh. Nanti mau dilanjutkan tahun besok lagi misalnya. Atau dilanjutkan nanti kalau orangnya sudah gak berdesakan misalnya. Ntar kalau udah sepi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi makruh sekali. Karena rawan nanti nggak jadi malah. Sekarang rukun yang terakhir, yang nomor 6 yaitu tertib. Jadi rukun-rukun haji tadi diurut-urutkan, yaitu ihram dulu. Setelah itu baru wukuf, baru setelah itu tawaf ifadah, nyukur rambut, tawaf. Itu tawaf dan sa'i harus dahulu tawaf. Tawaf dan sa'i harus dahulu tawaf. Kalau memang dia belum sa'i ketika tawaf kudum. Ini semua berdasarkan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang mengatakan, beliau bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah cara ibadah kalian dari aku.